lereng perbukitan Gunung Welirang, khususnya di kawasan Desa Njiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, selama ini menjadi pusat temuan benda cagar budaya maupun situs-situs peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit masa pemerintahan Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Bukti-bukti kekuasaan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit pada abad 15 Masehi ini tertuang dalam prasasti Njiu yang sebelumnya ditemukan di area persawahan desa setempat. Tidak hanya satu, namun ada 4 prasasti berbahan batu andesit dikeluarkan atau dibuat oleh Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Keempat prasasti itu kini tersimpan di Museum Pusat Informasi Majapahit atau Museum Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tak hanya prasasti, peninggalan benda cagar budaya lainnya pada masa akhir Kerajaan Majapahit abad 15 Masehi juga banyak ditemukan. Salah satunya yakni dengan adanya batu andesit menyerupai stupa candi yang ditemukan di area persawahan Dusun Tumpang Sari, Desa Njiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Iya, skala. Stupa yang identik dengan bangunan Candi Buddha ini ditemukan ketika pemilik lahan melebarkan area tanah persawahan atau dalam bahasa Jawa disebut mengerut sebelum melakukan aktivitas bercocok tanam. Tanpa sengaja, stupa yang awalnya tertimbun tanah di kedalaman 20 cm itu terkena cangkul. Penasaran dengan temuan batu andesit tersebut, pemilik lahan lalu membongkarnya. Karena memiliki bentuk yang tak lazim dan berbeda dengan bebatuan andesit yang banyak ditemukan di area persawahan setempat, pemilik lahan lalu memberitahu warga dan pemerintah desa hingga meneruskannya ke Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan. Stupa Candi Buddha yang ditemukan ini berbentuk persegi di bagian bawahnya, sementara di bagian atas berbentuk genta atau setengah lingkaran. Stupa ini berdiameter dan memiliki tinggi 42 cm. Namun sayangnya, stupa tersebut ditemukan dalam kondisi tak utuh, di mana bagian atas stupa telah patah. Ini tidak sengaja warga Dusun Tumpang Sari, Desa Njiu, Kecamatan Kutorejo menemukan dan melaporkan ke saya, bercerita bahwa waktu menggali atau mengerut, kalau bahasa Jawanya, melebarkan sawah, cangkul ini mengenai batu stupa ini. Habis itu Pak Rukmaji, pemilik sawah ini, melapor ke saya untuk dilihat apa ini benar benda ini sangat penting di era dahulu atau benda ini hanya sekedar batu biasa. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho menyatakan, jika temuan arkeologis di area persawahan Desa Njiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ini sangat menarik karena tak jauh dari lokasi sekitar temuan stupa, warga juga banyak menemukan struktur bata merah kuno dan bebatuan andesit yang diduga sebagai pondasi bekas bangunan permukiman atau candi di masa akhir Kerajaan Majapahit. Berdasarkan prasasti Njiu yang menyebut jika kawasan Njiu merupakan daerah perdikan atau tanah yang dibebaskan pajaknya oleh Girindrawardana Dyah Ranawijaya
raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Dari hasil pertanian yang telah dibebaskan pajaknya itu digunakan untuk merawat sebuah asrama yang diidentifikasi sebagai asrama Buddha. Jadi temuan yang di pinggir sawah yang ada di Desa Jiu itu kita identifikasi sebagai stupa ya, karena dari segi bentuk dia mempunyai bentuk persegi bawahnya, kemudian ada bentuk genta atau setengah lingkaran, dan kemudian terlihat patahan pada ujung atas begitu yang kita identifikasi sebagai patahannya dari puncak stupa. Ini menarik karena selama ini Desa Jiu juga ditemukan prasasti Jiu begitu yang sekarang sudah diamankan di Museum Trowulan. Terus kemudian ada prasasti Kembang Sore yang ada di Pacet, dan kemudian kita juga menemukan banyak tapal batas yang ditemukan di daerah Jiu dari Mojosari sampai Desa Jiu juga sampai ke Kutorejo. Banyak ahli berpendapat bahwa di Jiu ini sendiri merupakan lokasi peninggalan dari Raja akhir Majapahit Wangsa Giridhrawardhana, tepatnya Raja Dyah Ranawijaya ya. Giridhrawardhana Dyah Ranawijaya yang berlangsung pada abad ke-15 akhir atau tahun 1486 Masehi. Nah, tidak jauh dari lokasi stupa itu memang ada lokasi di persawahan. Masyarakat sekitar mengenalnya itu sebagai lokasi sawah boto begitu ya, karena banyak sekali ditemukan bata-bata dan batu andesit. Selama ini kita menduga itu mungkin ada bekas candi, tapi dengan temuannya batu yang ada di pinggir sawah itu yang kita identifikasi sebagai stupa, berarti kuat dugaan bahwa sawah boto itu merupakan candi yang beraliran agama Buddha. Bila demikian maka ini menjadi menarik begitu, bahwa apakah Raja Majapahit akhir kemudian memiliki aliran beragama Buddha. Di prasasti Jiu sendiri menyebutkan bahwa Dyah Ranawijaya itu menetapkan Jiu sebagai desa perdikan bebas pajak. Di situ disebutkan juga karena adanya pembangunan asrama begitu ya. Apakah ini asrama Buddha begitu, seperti vihara? Dengan ditemukannya benda arkeologis berupa stupa candi Buddha ini menguatkan dugaan jika Giridhrawardhana Dyah Ranawijaya sebagai penganut Buddha, berbeda dengan raja-raja kerajaan Majapahit pendahulunya sebagai penganut Hindu, sekaligus mematahkan pendapat ahli sebelumnya yang menyatakan di masa-masa akhir abad 15 Masehi ibu kota kerajaan Majapahit dipindahkan ke Dahanapura yang merujuk sebuah nama kota di Kabupaten Kediri. Karena Giridhrawardhana Dyah Ranawijaya juga dikenal sebagai Raja Gunung, maka dapat disimpulkan jika kawasan lereng perbukitan Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan merupakan kawasan kota raja pada masa akhir kerajaan Majapahit. Meski ditemukan stupa candi yang mengarah jika Giridhrawardhana Dyah Ranawijaya sebagai penganut Buddha dan 4 prasasti Jiu yang masing-masing berangkat tahun 1486 Masehi bisa dijadikan bukti arkeologis jika ibu kota kerajaan Majapahit tidak pernah dipindahkan ke Dahanapura, melainkan tetap berada tak jauh dari kota raja sebelumnya, yakni di kawasan Trowulan. Namun, perlu adanya penelitian dan kajian yang lebih mendalam lagi terkait hal tersebut.